Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 32024020053 dari Program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu sebuah aplikasi pemesanan mie gacuan berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework kode Igniter 13, database MySQL, serta menerapkan konsep objek orientasi programming atau OOP. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, pembangunan sistem, gambaran umum, penerapan OOP, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan aplikasi dari sisi customer, dan dari sisi admin. Setelah itu, saya akan menjelaskan fitur-fitur unik yang ada pada aplikasi, lalu diakhiri dengan kesimpulan dan akhir. Oke, di sini kita langsung masuk ke latar belakang. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pemesanan di mie gacuan masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Cara tersebut memiliki beberapa kendala, seperti sering terjadi kesalahan pencatatan pesanan menjadi lebih lambat saat orang ramai, stok menu sulit dipantau secara real-time, serta laporan penjualan masih dibuat secara manual. Oleh karena itu, saya membangun aplikasi pemesanan berbasis web menggunakan kode Igniter 13, MySQL, dan Tailwind CSS yang dapat diakses melalui QR Code pada setiap meja. Dengan sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Pada slide ini terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana membangun sistem pemesanan digital yang menerapkan konsep OOP, menggunakan database relasional, mendukung pembayaran tunai maupun transfer, menyediakan notifikasi real-time, serta memiliki tampilan yang responsif. Sedangkan tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mendokumentasikan sistem yang telah dibangun, menjelaskan struktur OOP yang melalui kelas diagram, menjelaskan database yang digunakan, menampilkan hasil yang diimplementasikan aplikasi, serta memberikan evaluasi berupa kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah gambaran umum sistem. Aplikasi ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu customer dan admin. Alur penggunaan dimulai ketika customer melakukan scan QR code pada meja, kemudian login atau registrasi, memilih menu, memasukkan pesanan ke keranjang, kemudian melakukan check out dengan metode pembayaran tunai maupun transfer. Setelah transaksi dilakukan, sistem akan mengirim notifikasi kepada admin. Selanjutnya, admin melakukan validasi pembayaran sehingga stok menu akan berkurang secara otomatis. Setelah itu, admin dapat mencetak struk, nota dapur, maupun laporan penjualan. Pada bagian ini ditunjukkan penerapan konsep objek orientasi programming pada aplikasi. Konsep inheritance diterapkan dengan cara seluruh model mewarisi kelas CI model. Kemudian encapsulation digunakan untuk membatasi akses terhadap data melalui getter dan setter. Composition diterapkan ketika model transaksi menggunakan model menu untuk melakukan pengecekan dan pengurangan stok. Sedangkan assertion digunakan untuk menggambarkan hubungan antara menu dengan kategori, di mana satu kategori dapat memiliki banyak menu. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi mulai dari sisi customer terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dari sisi admin. Untuk masuk ke aplikasi atau customer melakukan pemesanan, yaitu pelanggan cukup melakukan scan QR code yang tersedia pada meja. Setelah QR code dipindai, sistem akan secara otomatis mengenali nomor meja sehingga di sini nomor meja, sehingga pelanggan tidak perlu memasukkannya secara manual. Ini merupakan halaman landing page yang pertama kali muncul ketika pelanggan mengakses aplikasi. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai mie gacuan, daftar menu, kontak, serta tombol untuk login maupun registrasi. Apabila pelanggan belum memiliki akun, pelanggan dapat melakukan registrasi dengan mengisi data diri. Setelah berhasil mendaftar, pelanggan dapat login ke dalam sistem. Oh ya, sebelum itu, ketika customer berhasil mendaftar akun, maka
akan ada otomatis notifikasi pesan email yang terkirim ke customer seperti ini. Oke, di sini kita berhasil login. Pelanggan akan diarahkan ke halaman menu. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat seluruh menu makanan dan minuman yang tersedia, mencari menu menggunakan fitur pencarian. Di sini, gacuan. Oke. Serta bisa menambahkan menu ke dalam keranjang. Kita coba langsung. Dan kita coba juga masukkan mineral. Oh iya, sebelum itu, salah satu fitur unik pada aplikasi ini adalah AI rekomendasi menu di sini. Apabila pelanggan masih bingung menentukan pilihan, pelanggan cukup menekan tombol rekomendasi, kemudian sistem akan meminta rekomendasi layanan kepada AI dan menampilkan syarat menu yang sesuai. Kita klik minta rekomendasi. Nah, di sini muncul, halo, untuk hari ini kami rekomendasikan mie gacuan rasanya pedas, manis, dan gurih. Oke, sudah benar tadi. Oke, AI agentnya ini berhasil. Lalu kita cek keranjang tadi yang sudah kita tambahkan, menunya yang sudah kita tambahkan. Pada halaman ini, pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah pesanan, menghapus menu yang tidak diinginkan, serta melihat total pembayaran sebelum melakukan checkout. Ini menambah seperti ini. Terus kita bisa tulis catatan kayak level 3, update. Lalu kita coba checkout sekarang maksud saya. Apabila pelanggan memilih pembayaran tunai, pelanggan cukup memilih metode pembayaran tunai seperti ini, lalu mengonfirmasi pesanan kepada kasir. Setelah itu, transaksi akan masuk ke admin dengan status menunggu pembayaran. Apabila memilih pembayaran secara transfer, pelanggan memilih rekening tujuan yang tersedia, kemudian melakukan transfer. Di sini kita bisa pilih bank, lalu upload bukti pembayaran tadi, misalnya kayak gini. Tapi di sini saya akan melakukan yang tunai. Selanjutnya, pelanggan dapat melihat seluruh riwayat pesanan transaksi yang pernah dilakukan, termasuk status pembayaran dan status pesanan. Pelanggan juga dapat membuka detail step transaksi. Lalu kita pindah ke admin. Ke sisi admin, kita masukkan user dan passwordnya. Admin. Sini ada notifikasi yaitu bahwa ada customer yang memesan pesanan baru. Halaman pertama yang ditampilkan adalah dashboard. Pada halaman ini, admin dapat melihat jumlah pesanan yang masuk, informasi stok menu, grafik penjualan, serta notifikasi apabila terdapat pesanan baru yang tadi sudah kita dengar. Lalu kita ke kelola menu. Pada menu ini, admin dapat menambah, mengubah, seperti ini, maupun mencari data menu. Lalu kita ke kelola kategori. Menu ini digunakan untuk mengelompokkan menu berdasarkan jenisnya, misalnya makanan, minuman, atau snack. Selanjutnya adalah halaman kelola meja. Pada halaman ini, admin dapat menambah nomor meja. Setelah meja ditambahkan, sistem akan secara otomatis membuat QR Code sehingga pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan melalui QR Code. Kita coba tambahkan meja, misalnya di sini, M06. Maka otomatis dibuatkan URL dan juga QR Code yang bisa kita cetak. Ini dia. Oke, langsung kita ke halaman kelola bank. Halaman ini digunakan untuk mengelola rekening bank yang akan ditampilkan kepada pelanggan ketika memilih pembayaran transfer. Selanjutnya adalah halaman transaksi. Pada halaman ini, admin dapat melihat seluruh transaksi yang masuk. Untuk melakukan pembayaran transfer, admin melakukan pengecekan bukti transfer. Di sini, detail. Kemudian melakukan validasi pembayaran. Klik validasi, oke. Setelah transaksi berhasil divalidasi, admin dapat mencetak struk pelanggan maupun nota dapur sebagai panduan proses
pembuatan makanan seperti ini. Ini untuk order dapur, cancel. Oke, untuk customer yang melakukan pembayaran tunai, kita bisa langsung validasi. Misalnya customer memberikan uang 50.000, maka akan ada otomatis output kembalian dari uang tersebut seperti ini. Ini untuk struck ke customer, dan ini stroke untuk diberikan ke dapur. Lalu kita ke halaman laporan. Admin dapat melihat seluruh transaksi berdasarkan rentang tanggal tertentu di sini. Menghitung total pendapatan di sini, serta mencetak laporan penjualan di sini. Ya, seperti ini. Setelah demonstrasi penggunaan aplikasi selesai, selanjutnya saya akan kembali ke PowerPoint untuk menjelaskan fitur-fitur unik yang terdapat pada aplikasi ini. Fitur unik 1, fitur pertama adalah QR kode dinamis. Setiap kali admin menambahkan meja baru, sistem secara otomatis membuat link pemesanan beserta QR kode tanpa perlu dibuat secara manual. Fitur unik kedua adalah notifikasi real time. Setiap terdapat pesan baru, sistem akan melakukan pengecekan secara berkala. Admin akan menerima notifikasi berupa suara dan pop-up sehingga tidak perlu melakukan refresh halaman. Untuk fitur unik 3 adalah validasi stok. Sistem akan memeriksa seluruh stok menu terlebih dahulu jika sebelum transaksi diproses. Jika terdapat satu menu yang stoknya tidak mencukupi, maka seluruh transaksi akan dibatalkan, sehingga tidak terjadi pengurangan stok secara bergantian. Untuk fitur unik keempat adalah EI rekomendasi menu. Sistem mengirim daftar menu ke layanan EI, kemudian EI memberikan rekomendasi menu ke dalam bahasa yang natural, sehingga membantu pelanggan menentukan pilihan. Sebagai kesimpulan, aplikasi pemesanan Migacuan ini berhasil menggantikan proses pemesanan manual menjadi sistem digital berbasis web. Aplikasi ini telah menerapkan konsep OOP, menggunakan database relasional, menyediakan fitur pembayaran tunai maupun transfer, notifikasi secara real-time, penggunaan stok otomatis, QR kode dinamis, serta EI rekomendasi itu. Selain itu, tampilannya juga responsif, sehingga dapat digunakan dengan nyaman, menggunakan smartphone maupun desktop. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi pemesanan Migacuan berbasis kode Igniter, MySQL, dan objek orientasi programming. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.